Selamat pagi Kakak Naomi. Pagi, pagi. Udah join semua ya? Sudah nih kayaknya. Aman. Selamat pagi teman-teman yang lain. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sudah melihat wajah saya dan wajah Kakak Naomi dengan jelaskah? Sudah bisa mendengar suara kami dengan jelaskah? Ini ibu menyusui Elliot berapa berapa bulan sekarang Kakak? 3 bulan. Jadi ibu yang baru melahirkan 3 bulan yang lalu ini udah kembali cantik jelita. Dia akan cerita pada waktu baru melahirkan ya Kakak Naomi pecah pembuluh darah juga ya. Iya, sampai ke mata. Sampai ke mata ntar Pas babak diceritain. belur sampai dikira KDRT sama dokternya. Terus udah gitu ketika menyusui juga beliau mengalami apa? Apa? Drama-drama. Biasalah Drama-drama ibu-ibu gitu ya. menyusui pertama kali soalnya kan. Iya betul. Jadi Mana kita ya? ceritanya bakal seru banget Heeh. pagi hari ini. Silahkan kasih tahu teman-teman yang lain untuk segera bergabung. PPT-nya juga tadi udah kelihatan. Yuk, saya akan serahkan kepada Kakak Naomi dulu. Kakak Naomi nanti silahkan di-share. Heeh. Saya akan ada tetap di sini. Selamat pagi juga Kakak Sisil. Silakan Kakak Naomi. Terima kasih ya. Ya, oke. Aku share dulu ya untuk si PPT-nya nih. Nah, kita hari ini ngebahas mengenai kenapa sih aku tuh memutuskan untuk memilih si essential oil ini untuk menemani aku selama dari sebelum hamil sebenarnya, cuman dari pas lagi hamil sampai ke hamilnya, terus sampai melahirkan, sampai menyusui itu aku sangat-sangat-sangat berasa kebantu dengan adanya si essential oil dari Young Living ini. Nah, sebenarnya aku tuh udah tahu yang living itu dari 12 tahun yang lalu. Bahkan jauh sebelum yang living ada di Indonesia. Makanya untuk saat ini ibu-ibu hamil ataupun mungkin nanti calon cucu ya buat yang ada tante-tante di sini, buat yang udah tahu aku, enak banget di zaman sekarang itu yang living udah ada di Indonesia dan mudah banget untuk kita dapatin gitu. Dan udah lengkap untuk si oil-oilnya. Nah, selama aku yang berasa banget kebantu itu kan kalau misalkan semua tahu lagi hamil itu kita sangat menghindari yang namanya antibiotik. Nah, eh aku kebantu banget di yang living ini dengan adanya oil-oil yang bisa mensupport aku itu apa ya? Udah tahu ya lagi hamil tuh rentan banget badan, gampang banget kena flu, gampang banget capek dan yang lain-lainnya karena imun tubuh kan lagi kebagi dua, lagi ngebikin si manusia baru gitu kan. Jadi dengan adanya RDT mungkin yang udah pada tahu, terus ada Ningsha yang kayak gitu-gitu, itu sangat-sangat kebantu buat di support imun aku gitu. Nah, disclaimer dulu di awal, ini semua benar-benar pure pengalaman pribadi aku dan mungkin akan berbeda ya dengan setiap orang yang pakai oil juga gitu. Jadi balik lagi karena ini menyangkut kesehatan, jadi aku harapin sih dengan aku sharing ini jangan diterima mentah-mentah tanpa dikonsultasikan dengan OB-GYN kalian. Kebetulan OB-GYN aku lumayan seru, dia oke gitu dengan aku, bebas dengan aku pakai essential oil gitu. Jadi tidak ada paksaan aku memaksa dia kayak aku nggak mau ya dok pakai obat ini dari dokter aku cuma mau pakai essential oil itu nggak ada. Jadi aku balik lagi nanya ke dia aman nggak ya kira-kira kalau misalkan aku pakai ini tuh di sini, aku pakai ini untuk ini yang kayak gitu. Oke, Sorry kita. Kakak Naomi, berarti maksud Kakak Naomi yang Mm-mm. akan dibagikan di pagi hari ini teman-teman itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi beliau. Dan Tuh. sebelumnya beliau sudah izin dan sudah cek dulu dengan dokter objinnya. Mm-mm. Sehingga pengalaman setiap orang akan berbeda-beda. Reaksi setiap orang akan berbeda-beda. Jadi mohon jangan langsung diambil secara gamblang saja karena sekali lagi ini adalah pengalaman pribadi beliau yang belum tentu memiliki reaksi yang sama dengan orang lain gitu ya. Betul, Jadi betul silakan banget. dilanjutkan Kakak Naomi. Ya, balik lagi sih semua orang kan memang harus dicoba dulu ya. Jadi pengalaman masing-masing. Oke, aku ngebagi.
agenda hari ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pregnancy, pas lagi hamilnya. Terus yang kedua meeting the baby, laboring, butuh oil apa aja sih yang untuk membantu kita relax supaya nggak panik gitu pas lagi lahiran. Terus juga ada breastfeed era, itu kan yang paling drama-drama para ibu nih, ngeklok lah, terus apa namanya, ASI nggak keluar, yang kayak gitu. Terus yang terakhir, aku ada insert sedikit, memang baby aku baru 3 bulan, jadi aku ada masukin beberapa essential oil yang sudah aku pakai untuk si baby ini. Basically si baby mah udah kenal oil sedari perut, karena tiap hari aku pakein oil di perut aku gitu. Nah, kita masuk ke pregnancy. Aku pecah apa aja sih yang di kehamilan tuh suka ada gitu kan, orang-orang pada takut stretch mark, terus ada kaki bengkak atau kram itu kan sering banget, terus sakit punggung lah, pinggang, terus kadang juga keputihan. Nah, keputihan ini yang aku alami sepanjang hamil. Jadi bener-bener apa namanya, sampai bingung deh sama si dokter kenapa sih bisa bisa ada keputihan ini gitu selama hamil beberapa minggu di awal sampai menuju mau lahiran. Terus persiapan di bulan melahirkan dan juga ambeien. Nah, untuk di stretch mark sendiri itu aku nih next aku nanti aku ada bolak-balik ya. Aku ada bikin oil DIY untuk si stretch marks. Kenapa sih dia yang paling pertama aku masukin untuk di pregnancy ini? Karena kan kalau ibu-ibu hamil tuh paling takut pecah ya. Stretch mark ini paling susah untuk kita hindarin. Apalagi aku sharing dikit mengenai stretch marks ini. Mamaku itu hamil dulu besar banget. Jadi pas lagi hamil aku beratku itu keluar 4,4 kilo. Jadi kebayang seberapa besar si perut itu, gimana nggak pecah si kulitnya. Cuma saat itu kan belum ada ya oil-oil yang ngebantu, ataupun ya zaman sekarang udah mulai ada lah kosmetik-kosmetik lain yang ngeklaim untuk bisa mengurangi segala macam. Nah, kalau di aku sedari aku tahu aku hamil tuh 8 minggu, aku langsung bikin nih DIY ini. Aku nanya-nanya ke mama, terus nanya-nanya juga ke grup-grup yang udah ada nih, grup oil. Dan juga aku sempat dapat sharingan mengenai eh, apa yang Gary yang lakukan saat Mary yang hamil. Jadi itu ngebantu banget. Aku bakal share beberapa sih yang di sini yang aku juga implementasiin itu sepanjang aku hamil. Nah, yang stretch marks oil DIY ini aku pakai si black seed oil untuk carrier oilnya. Terus aku campur 3 oil yang ada di PPT ini. Mer, Gentle Baby, dan juga ada Feller. Nah, untuk Gentle Baby sendiri itu kepake karena kan dia menyerap di kulit ya. Jadi babynya itu sedari awal juga udah bisa merasakan gitu. Terus yang kedua, Mer itu kan kalau kalian memang udah tahu Mer bagus banget gitu untuk kecantikan, untuk regenerasi kulit. Terus Feller aku tambahin karena aku suka banget wanginya Feller, dan Feller itu gunanya kan untuk grounding. Jadi 3 oil ini aku gabungin ke dalam botol kayak gini. Ini botol ukuran 30 mili. Jadi masing-masing oil aku masukin 5 mer, 5 Gentle Baby, 5 Feller. Terus aku penuhin si black seed oilnya sampai full. Karena aku takut juga nih lagi hamil gini tuh sensitif nggak sih kulit aku gitu kan. Jadi dari awal aku banyakin aja sih black seed oilnya. Itu pun juga masih wanginya wangi banget. Jadi enak banget, dan cara penggunaannya bener-bener si botol ini tuh kan dia bentuknya pipet ya. Kalau kalian dari e-commerce bisa lah dapetin botol-botol kayak gini. Aku cuman sedot si oilnya udah kecampur, terus aku taruh di tangan, terus aku olesin di full satu perutku. Jadi bener-bener sampai ke bawah-bawah. Dan ini sebenarnya sayang banget ya, aku concernnya cuma di perut. Ternyata kan stretch mark itu keluarnya juga sampai ke paha, sampai ke pantat. Saat itu aku nggak kasihin gitu. Jadi aku mikir akhirnya perut, perut, perut doang gitu. Taunya bagian area yang aku nggak kasih, itu keluarlah stretch marks. Tapi nggak banyak, bener-bener cuman kayak, jadi kalau sekarang aku udah selesai nih ngelahirin, itu stretch marknya cuma di bagian pantat cuman kayak ada 3 guratan. Terus di bagian bawah perut itu juga cuman dikit kayak set 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 gitu doang. Jadi aku sampai kayak
Gila, untung gue memutuskan untuk memakai si oil-oil ini dari awal gitu. Nah, itu yang mengenai si stretch mark DIY gitu. Terus yang kedua nih, kaki kram bengkak gitu. Nah, aku sepanjang, jadi ini lucu sih, aku ngebahas-bahas mengenai kaki bengkak ini ke kakak aku juga, koko aku sih, cowok tepatnya. Dia bilang, lo kalau bisa setiap seminggu sekali, kalau sanggup mah pergi refleksi aja. Terus aku mikir, boleh juga pergi refleksi, kayaknya enak kan, apa dipijetin cuman yang kayak gitu doang gitu. Tapi aku tiba-tiba kepikir aja, kalau dipijetin doang kayaknya biasa aja gitu ya, kayak pijet biasa gitu. Jadi aku tambahin pakai Cypress. Jadi setiap kali aku pergi refleksi, si Cypress ini selalu aku bawa dan aku titipin ke si masnya, Mas tolong olesin dulu ke kaki sebelum mulai. Dan aku bawa si lotion, sebenarnya ini lotion yang buat baby, tapi aku pakai sepanjang aku refleksi. Jadi aku bawa lotion sendiri dan aku bawa si Cypress ini. Dan turns out di saat semua orang hamil itu kakinya bengkak sampai kayak kaki gajah, aku sama sekali nggak pernah bengkak yang melebihi. Jadi bengkaknya aku kayak cuman apa ya, kayak lagi naik pesawat dan kaki bengkak cuman gitu doang sepanjang hamil. Padahal aku pas hamil itu naik berat badan sampai 18 kilo. Jadi sebenarnya kalau bisa bengkak itu bengkak banget karena kan ngebawa si perut tuh heavy banget gitu kan. Nah, itu yang mengenai si kaki bengkak ataupun kram. Itu boleh banget kalian cobain salah satunya refleksi dengan bawa lotion sendiri terus bawa si Cypress. Cypress kan untuk peredaran darah bagus banget. Atau yang kedua, home remedy itu kalian kalau misalkan mau nambahin lagi bisa rendem kaki kalian dengan air hangat. Terus tambahin juga pakai Epsom salt sama tambahin si Cypress. Jadi rendam aja lah sekitaran 5 sampai 10 menit. Itu lumayan banget ngebantu untuk membuka pori-pori supaya juga kan si oil itu gampang untuk keserapnya gitu. Nah, si Cypress ini sebenarnya banyak banget ya kegunaannya. Ini di awal aku share mengenai kaki bengkak dengan Cypress. Nanti ke depannya aku bakal bahas lagi si Cypress ini bisa untuk apa, kalian bakalan kaget sih. Nah, yang ketiga, back pain. Kebetulan selama aku hamil, aku baru mulai ngerasain sakit badan itu pas aku lagi hamil 7 8 bulan. Jadi itu udah lumayan besar, terus tidur dan bangun dari ranjang itu kan udah mulai agak susah ya. Jadi harus dibantu. Jadi kayaknya aku berasa semua punggung aku muscle-nya itu apa kaku gitu. Ada satu produk lagi yang aku akan share di sini. Karena saat itu aku lumayan parah. Dari awal sampai 7 bulan gak pernah back pain. Tapi di akhir-akhir sakit sampai aku kecetit. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pergi akupuntur. Karena bener-bener 2 hari berturut-turut aku tidur malam bangun dan tidur lagi tuh nggak bisa sendiri. Jadi aku harus dibantu sama suami aku untuk aku bangun dari ranjang. Nah, saat itu kan mikirnya nih kenapa nih? Kan biasanya nggak kenapa-napa gitu. Hamil udah gede juga dari 7 bulan juga udah gede. Taunya ya badan makin kaku gitu. Muscle juga kaku. Jadi aku mulailah nyari-nyari di YouTube pergerakan-pergerakan ibu hamil yang bisa untuk nge-stretching segala macam. Cuman pas udah lagi sakit kayak gitu kan apa ya, pengen nyari eh, painkiller secepatnya gitu kan. Jadi aku memutuskan pakai Penway. Jadi kita di sini kan juga udah ada Penway biasanya untuk sakit macem-macem lah. Kalau misalkan berasa nyeri atau apa itu aku olesin. Balik lagi, disclaimer untuk di awal, aku udah 12 tahun pakai yang living, jadi aku berani langsung olesin ke area yang menurut aku sakit. Tapi kalau misalkan kalian memang baru-baru awal kenalan nih sama si oil yang living ini, essential oil lah tepatnya, itu eh, aku saranin kalian lebih baik kayak test patch dulu. Jadi mungkin di area yang kalian sakit tapi kayak dikit dulu karena ada beberapa jenis oil yang sifatnya itu kan panas. Takutnya kalau kulit kalian sensitif banget malah jadinya rash lah atau ada
reaksi alergi atau apapun gitu. Jadi balik lagi harus di apa tes dulu. Nah, yang kedua, aku juga ada pakai Cool Azul. Nah, Cool Azul ini setauku itu juga udah ada, aduh, duh, udah ada nih yang kayak gini. Pain relief. Nah, ini aku campurin sama si Penway. Jadi sebenarnya ini udah panas, tapi aku berasa aku butuh lebih panas lagi untuk bikin muscle aku nggak terlalu tense gitu. Dan turns out dengan aku puntur, terus aku bantu pijat area aku yang pegel dan sakit itu, terus aku tambahin Cool Azul sama aku pakai Pen Away, itu 2 hari hilang, enakan banget. Kalau nggak kebayangnya ibu hamil yang perutnya udah gede, tiap malam itu kan bolak-balik ke WC itu harus berapa kali gitu. Bangun, tidur, bangun, tidur. Dan itu aku harus bangunin suami aku untuk bantuin angkat aku dari ranjang. Karena segitu sakitnya. Jadi kebantu banget deh dengan Penway dan juga Cool Azul ini. Terus yang keempat ada keputihan. By the way, kalau seandainya aku ngomong terlalu cepat, boleh diinfo aja, jangan terlalu cepet-cepet gitu. Takutnya Untuk aku pas agak- kakak, untuk teman-teman yang lain paskah atau gimana? takutnya terlalu cepat. Asik, aman cik. Aman, oke. Lanjut. Terus yang keempat, keputihan. Aku selama sebelum hamil sama sekali nggak pernah mengalami keputihan yang sampai kalau misalkan ini kan udah perbincangan mengenai kewanitaan ya, semuanya tahu dan aku rasa banyak yang udah mengalami gitu. Aku nggak pernah sampai keputihan yang gatel. Jadi sepanjang lagi hamil ini di TM1 aku no problem. Problem aku adalah cuma satu di selama TM1. Aku lumayan badak di hamil ini. Aku nggak mual, aku nggak pusing, eh, nggak ada aneh-aneh deh, nggak ada simptom aneh-aneh gitu selama hamil. Karena aku masih pergi juga ke luar negeri waktu itu, masih nenteng-nenteng bawa cabin 2 biji kanan kiri aku naik turun tangga. Lagi hamil 10 minggu, itu pun aku no problem. Cuma problem di TM1 itu aku sakit mah. Jadi ini aku belum ada aku input ya di mengenai pregnancy ini. Aku nggak tahu ini common atau enggak, tapi kebanyakan kan orang-orang pada mual. Tapi di aku itu sakit mah. Jadi aku sepanjang hamil yang TM1 itu, aku olesin si oil D-Jais di area lambung aku. Karena bener-bener kayak jadi asam lambung ya. Jadi telat dikit makan langsung kena deh pokoknya. Itu selama aku TM1. Nah, TM2 hilang tuh si mengenai apa namanya sakit mah ini. Tapi muncullah keputihan. Yang aku sampai kayak dokter tuh sampai kan nanya, aku nanya gitu kan ke dia, "Dok, aku kayak ada vaginal discharge, tapi warnanya aku udah mulai rada concern karena udah bukan putih lagi, tapi udah menjelang agak kuning kehijauan. Gak bau, tapi aku udah mulai berasa gatel." Jadi diceklah sama si dokter. Nah, ternyata dokternya kan dia bilang bingung kok kamu nggak sampai yang gatel parah banget kayak karena ini kalau misalkan udah dia cek kan, dia cek di bawah, terus pas dia lihat ini mah kamu ada bakteri gitu kan, normal lagi hamil bukan karena kotor di WC umum atau atau kamunya kurang menjaga kebersihan di area sana, tapi memang karena sistem imun tubuh kita drop, jadi bikin kita lebih gampang lah kena si bakteri keputihan ini gitu. Nah, dia cuman ngasih aku probiotik selama aku kena keputihan ini. Jadi dia bilang udah jalan satu-satunya probiotik kamu minum tiap hari pagi dan malam dan juga boleh tambahin kemarin itu dia bilang kalau keputihan vitamin D. Ternyata vitamin D itu nyambung sama keputihan loh. Itu aku belum bener-bener nyari tahu mengenai ini. Cuman 2 itu aku pakai dan aku tambahin juga oil-oil selama keputihan ini tuh aku balik lagi ya karena aku udah biasa. Jadi semuanya aku hantem aja gitu. Jadi aku selama keputihan ini aku cebok pakai air mateng dan aku tetesin lemon. Nah, itu tiap hari aku cebok kayak gitu. Bukannya hilang, ini aku bener-bener jujur-jujuran aja. Aku udah coba semuanya, vitamin D dokter suruh, terus pakai probiotik juga udah, terus cebok pakai lemon juga udah.
itu aku lakuin, tapi sepanjang hamil aku tetap ada keputihan ini. Cuman yang berkurang adalah jadi nggak gatel. Jadi makanya terakhir sampai aku di bulan ketujuh, itu dokter cek lagi, dia bilang kamu kok aneh ya, udah keputihan kayak gini tapi nggak gatal sama sekali, nggak bau juga, dia sampai nanya gitu. Enggak, makanya jadi aku mikir, apakah aku menjalani ini semua dan disupport dengan pakai oil lemon itu kebantu banget. Nah ternyata ya sepanjang hamil memang harus melalui keputihan ini sampai selesai, sampai baby keluar baru hilang gitu. Terus aku lanjut yang kelima, persiapan di bulan melahirkan. Nah, untuk persiapan di bulan melahirkan itu banyak macam ya. Kalau misalkan kalian tahu, sebentar aku ambil. Nah, ini si Clara Derm ini udah ada di Indonesia dan memang dia itu bagus banget untuk muka. Jadi melembabkan banget karena oil-oil di dalamnya itu ada myrrh, ada tea tree, ada lavender, ada helichrysum, sama ada frankincense. Dan juga ada Roman chamomile. Kalau kalian udah tahu nih mengenai oil-oil ini, itu oil-oil yang disebutin di dalam ini, itu semuanya oil untuk regenerasi kulit. Jadi bener-bener bagus banget. Tapi si Claradem ini nggak cuman aku pakai untuk semprotin di muka aja, tapi pas lagi aku hamil di minggu ke 34, itu aku udah mulai semprotin Claradem ini itu di area perineum. Kalau kalian tahu perineum itu eh, di lubang setelah vagina, jadi luarnya. Jadi antara vagina dan anus. Nah, itu ada area namanya perineum. Itu sering banget kalau misalkan kalian dengar kalau misalkan lahiran itu memungkinkan untuk terjadi robekan. Nah, kenapa aku bisa tahu mengenai si Claraderm ini dipakai untuk apa namanya di area perineum itu? Harusnya memang pakai pijatan. Balik lagi kalau dia cuman disemprotin aja ya apa ya nggak apa nggak maksimum gitu, karena waktu itu aku memutuskan aku cuma semprotin aja karena aku nggak berani gitu mijet di area perineum itu. Jadi aku tahu ini dari sharingan Geriang yang dulu mengenai Meriang hamil, jadi aku cobalah gitu. Nah si Clara Derm ini itu apa ya, kalian harus coba dulu sih, jangan langsung tiba-tiba serot disemprotin di area bawah karena kan sensitif banget. Takutnya berasa sensasi burning. Itu bahaya banget gitu, takutnya panas atau apa. Takutnya shock aja. Nah, jadi balik lagi dicobain dulu aja small patch gitu, jadi jangan langsung. Nah, si Clara Derm ini, karena aku memutuskan untuk cuman semprot doang, aku nggak berani untuk pijat di area perineum. Pas lagi aku lahiran, memang dokter aku tipe dokter yang ngegunting area sana supaya nggak terlalu robek kemana-mana gitu kalau orang-orang pada ngomong. Nah, cuman nanti aku bakal share ini lagi pas aku setelah lahiran gitu. Kebantu banget pas setelah lahiran untuk aku si Clara Derm ini. Terus selanjutnya yang terakhir di pregnancy yang aku ngalamin itu ambeien. Jadi karena makin besar, si baby ini kan makin ngedorong area bawah ya. Jadi sampai ke anus itu juga kedorong. Aku mau keluarlah benjolan-benjolan. Kebetulan aku bukan tipe ambeien yang sakit sampai susah pup gitu. Jadi aku cuman ngerasa nggak nyaman kayak ngeganjel aja gitu di bawah. Tapi nggak sakit, nggak kenapa-napa. Tapi aku kerasa ada jendolan-jendolan. Jadi saat itu aku mutusin si eh, karena ada ambeien ini, aku pakein Cypress tapi aku dilute lagi dengan V6. Itu aku olesin di area yang bengkak. Nah, itu mirip lah ya kayak gunanya kayak ke kaki bengkak gitu. Jadi aku udah kebayang Cypress ini kan untuk melancarkan peredaran darah. Jadi aku cobain aja. Jadi banyak juga sebenarnya oil-oil yang aku coba-coba sendiri. Nggak cuman dari sharingan Geriang ataupun ada aku nggak tahu hari ini si Cici ini ada nggak di Zoom ini, ada namanya Cilolin. Aku sempet nanya-nanya sama Cilolin pas lagi
sebelum hamil besar gitu. Jadi banyak juga yang di-share sama Cilolin ke aku. Jadi aku coba rangkum semuanya dan juga dicobain sendiri. Karena balik lagi aku jamin yang dirasain sama Cilolin saat itu juga mungkin bisa beda gitu sama apa yang aku alamin gitu. Jadi si ambeien ini aku kebantu banget dengan Cypress karena jadi ngecilin gitu. Tapi kalau sampai parah banget, lebih baik konsultasi ke dokter karena biasanya mereka juga ada obat yang aman gitu pas lagi hamil untuk dikonsumsi gitu. Nextnya ini yang tadi DIY, terus ini meeting the baby, laboring ya. Jadi semasa menuju melahirkan itu apa aja sih? Jadi aku cerita dulu, aku itu lahiran normal. eh di saat teman-teman aku sebenarnya nggak ada sama sekali yang mau lahiran normal gitu. Jadi semuanya memutuskan untuk sesar, cuman aku aja, aku banyak baca-baca mengenai perbedaan lahiran normal dan sesar. Balik lagi, lahiran normal ataupun sesar itu sama aja menurut aku, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Cuman aku memutuskan untuk lahiran normal karena menurut aku akan lebih mudah recovery-nya gitu. Jadi saat itu aku pecah ketuban subuh, jadi langsunglah ke rumah sakit. eh Apa namanya? Udah mikirnya oke nggak boleh panik, nggak boleh panik. Jadi langsung siap-siap, siapin tas buat ke rumah sakit juga. Aku masih sempat mikir, oke sikat gigi dulu karena tahu ini bakal seharian gitu kan lahiran. Jadi udah tenang, aku ke rumah sakit, untung deket cuma 10 menit. Begitu dapet kamar, itu aku langsung buka, aku punya peralatan diffuse terus oil-oil karena memang kebetulan di rumah sakit aku itu si suster dan bidannya itu pada anehnya udah pada lumayan apa tahu dengan adanya si essential oil ini. Jadi memang dari sebelum aku ngelahirin mereka udah titip-titip pesen, mereka bilang, Bu, kalau misalkan nanti mau ngelahiran, mau bawa diffuser gitu, boleh ya Bu, itu ngebantu banget buat nanti ngelahirin jadi tenang ibunya. Jadi kamunya juga nggak panik gitu. Jadi aku saat itu pakai oil-oil favorit aku. Aku suka banget wangi Peace and Calm. Jadi oil pertama yang aku pakai itu si Peace and Calm, aku diffuse di ruangan persalinan. Terus juga aku ganti lagi karena kan lama ya. Aku waktu itu lahiran tuh 9 jam baru keluar babynya. Jadi aku gonta-ganti aja oil. Aku pakai si Peace and Calm, terus selanjutnya aku pakai Gentle Baby karena aku pikir ya udah siap-siap untuk babynya keluar. Terus karena juga Gentle Baby wanginya cukup bikin relax. Terus juga aku denger oil Clary Sage ini bisa membantu kontraksi. Mungkin karena dia bikin rileks juga dan juga aromanya ini dan sensasinya tuh bikin apa ya? Karena kita udah rileks, jadi muscle-muscle semua otot-otot jadi lebih ya gimana ya? Orang jadi nyantai gitu. Nah, itu aku kebantu banget pas lagi kontraksi total aku 6 jam. Karena aku pecah ketuban, jadi si dokter juga nyuruh aku minum pil induksi. Cuman memang dikit-dikit, jadi setiap 2 jam aku minumin, terus ditambah lagi ya aku diffuse gitu. Karena aku nggak berani langsung oles atau gimana, takutnya pas lagi ngelahirin si dokter juga keganggu, si aromanya terlalu jegrak gitu. Jadi aku nggak berani langsung. Terus yang aku nggak lewatin itu oles Feller di telapak kaki dan juga aku RDT karena udah nggak bisa ya tengkurap, kayak miring juga agak susah. Cuman akhirnya aku mutusin buat apa ya, pakai di kaki aja gitu, yang penting masuk si 9 oil RDT ini yang si raindrop itu. Jadi oil-oil ini aku pakai sebenarnya dari pas lagi hamil juga aku pakein terus. Di awal aku juga udah sempat mention gitu RDT sama Ningsha yang aku nonstop selama dari hamil sampai aku lahiran sampai sekarang. Nah, dari RDT ini kebantu karena ada oil filler ya, itu untuk grounding gitu. Kalau misalkan untuk kalian yang member-member mungkin yang udah tahu, tapi kalau untuk yang belum member atau yang belum terlalu masih awam lah dengan oil-oil ini,
boleh coba nanti dicari tahu mengenai si Raindrop ini di grup kalian. Karena kalau misalkan aku sharing nih kita bisa satu harian 24 jam kita ngobrol di sini. Terus yang ketiga, kan akhirnya aku tadi sempat cerita tuh aku dijahit di area bawah karena si dokter memutuskan untuk digunting. Tadi aku mention si Clara Derm ini. Nah, si Clara Derm ini itu pas lagi aku apa namanya selama setelah jahitan itu kan di area bawah iritasi ya. Jadi pasti bengkak gitu. Jadi ini si Clara Derm ini ternyata itu ngebantu banget untuk meminimalisir si iritasi luka jahitan. Jadi memang zaman sekarang itu enaknya benang jahit yang dipakai sama dokter itu udah lebih canggih dibandingin zaman dulu zamannya mama aku juga. Karena si benang ini tuh nantinya bakalan hilang sendiri di kulit. Jadi dan juga katanya si dokter si benang ini nggak tahu gimana ya bahannya tuh bagus banget. Jadi bikin area yang dijahit itu nggak terlalu nyeri gitu. Jadi memang aku satu hari abis lahiran itu aku udah berdiri sendiri dan aku udah mandi dan keramas di kamar mandi rumah sakit. Karena aku nggak berasa sakit di bawah. Karena memang si benangnya udah canggih sekarang plus untuk si bengkak-bengkaknya itu aku semprotin si Claraderm gitu. Terus tadi diffuse gentle baby aku udah info di awal. Sama untuk si baby nih pas pertama kali lahir ini balik lagi yang si Oil Sara atau Trauma Life itu aku dapat juga dari Geriang. Nah, tapi si oil ini NFR ya, jadi memang belum masuk ke Indonesia. Tapi jangan khawatir, si oil Sara ini aku udah cari tahu dalamnya itu adalah tiga kombinasi oil yang oke semua, yaitu geranium, ylang-ylang, dan juga ada rose. Kalau kalian tahu rose tuh oil sultan ya. Jadi itu kepake banget. Nah, kalian bisa coba tiga oil ini, kalian diffuse, itu pas si babynya pertama kali keluar. Supaya jadi bisa mencium aromanya gitu. Itu ngebantu si baby supaya lebih calm aja sih selain gentle baby. Bebas mau di diffuse gentle baby atau tiga oil yang tadi aku mention, geranium, ylang-ylang sama rose itu bisa. Terus yang terakhir membantu mengurangi kemerahan pada kulit. Nah, ini jangan kaget, aku klik next-nya. Itu yang tadi Kalisa udah mention. Pas aku lahiran, aku pecah pembuluh darah satu muka. Di foto ini belum ada pecah mata, ya pembuluh darah mata. Ini baru satu hari setelah aku lahiran gitu. Hari keduanya baru mulai keluar di area mata kanan, itu parah banget. Yaudah deh, coba aja bikin balik lagi. Aku tuh punya botol-botol kayak gini banyak. Jadi aku taruh aja si black seed oil sama cypress, aku campurin, aku gabungin di sini. Aku pakein bener-bener tiap hari menjadi kayak apa ya, kayak skincare tambahan aku. Dan dalam waktu aku tuh mentok 1,5 minggu ya, kalau nggak salah 1 mingguan, itu udah hilang semuanya, bener-bener. Malah lucunya muka aku itu apa ya? Orang-orang pada bilang glowing. Sebenarnya kalau yang Kalisa bikinin flyernya tuh itu foto aku 1 bulanan si baby. Itu temanku sampai pada bilang, kok kamu lucu ya 1 bulanan biasa orang bengkak-bengkak, tapi kok kamu mukanya tuh terlihat glowing gitu. Itu yang aku rasain juga. Aku nggak tahu karena memang pakai Cypress ini ternyata memberikan benefit lain selain benerin si peredaran darah itu yang udah pecah satu muka. Tapi aku berasa muka aku jadi lebih lembab. Abis itu udah nggak ada beruntusan karena aku tuh biasanya kering banget satu muka gitu. Apalagi lagi hamil itu makin kering. Jadi setelah pakai ini udah bener mukanya nggak ada pecah pembuluh darah lagi, plus poin lagi malah jadi bagus, lembab. Makanya sekarang aku sering juga iseng aku selingin si BSO, si Black Seed Oil ini sama Cypress aku gabungin kayak 3 hari sekali aku pakein gitu. Karena aku jadi suka banget gitu hasilnya mukanya jadi apa nggak banyak beruntusan lah, nggak banyak berindil-berindil gitu. Nah, kalau misalkan ada yang juga nantinya ya sampai amit-amit mengalami ini gitu, karena ngeden kan lahiran normal, jadi walaupun udah ngelatihan juga, udah latihan ngeden saat itu, cuman
kayaknya aku pas lagi ngeden ada lah paniknya. Jadi kayaknya ngedennya salah, malah nekennya ke muka. Makanya jadi pecah pembuluh darah sampai ke mata juga. Dan untuk mata waktu itu aku kopin pakai si oil frankincense. Jadi si oil frankincense itu ditetesin di telapak tangan, terus aku taruh gitu di mata buat aku sampai matanya kayak agak berasa perih sampai berair. Nah, itu aku cobain. Tapi memang kalau pecah pembuluh darah di mata agak susah ya. Jadi waktu itu aku 2 minggu lebih baru hilang. Dan aku udah nanya ke dokter, dokter juga nggak nyuruh kasih obat apapun, nggak ngasih obat tetes, nggak ngasih apa-apa. Dia bilang, udah diemin aja nanti. Memang lama, tapi 2 mingguan biasanya hilang gitu. Terus nextnya, nah kita masuk nih ke breastfeed era. Jadi aku ada tadi aku masukin tuh ya membantu recovery area jahitan atau luka eh, apa sesar. Nah, itu yang tadi aku sempat mention itu pakai si Claraderm. Kalau misalkan sesar, biasa kan ada luka bekas jahitan tuh lumayan lama kan. Tetap balik lagi tanya ke dokter, udah dikasih salep segala macam, boleh nggak dok ditambahin dengan pakai ini gitu. Kalau misalkan memang boleh ya silahkan dicoba aja. Kalau aku kan area jahitannya itu area bawah dan dokter nggak ada kasih apapun gitu sama sekali, nggak ada ngasih salep, nggak ada apa-apa. Dia bilang udah diemin aja. Jadi aku pakai langsung sih Claraderm ini. Nah, terus yang kedua, biasanya ibu-ibu yang baru ngelahirin itu zaman sekarang apalagi ya, kayaknya banyak banget yang udah mulai maunya tuh babynya full ASI. Dan gak cuman dari kitanya doang yang mau full ASI, tapi aku notice di rumah sakit itu semuanya pada encourage untuk ibu-ibu ini tuh kalau bisa ASI. Makanya zaman dulu itu 1 hari ASI belum keluar aja udah panik. Jadi kayak langsung udah kasih sufor, takut si bayinya nanti kurang asupan. Tapi sekarang aku seneng banget si apa tenaga medis itu udah mulai diupdate dengan knowledge yang baru dan mereka itu mengedukasi kita sangat-sangat lengkap sih untuk sekarang. Jadi aku udah diwanti-wanti dari awal sama dokter laktasi. Ibu jangan takut kalau misalkan nanti lahiran itu mungkin 1 sampai 2 hari kemungkinan banget ASINya itu belum keluar Bu. Tapi aman karena bayi biasanya 2 hari itu nggak dikasih asupan apapun juga nggak masalah karena dia tuh masih ada kayak sisa asupan dari dia di dalam perut. Jadi nggak usah panik gitu. Yang aku pengen titip-titipin ya buat calon ibu ataupun mungkin nanti calon cucu diingetin ke anak ataupun menantu, nggak usah buru-buru memutuskan langsung pakai sufor gitu. Takut asinya nggak keluar lah atau apa gitu. Yang setelah aku baca-baca untuk men-trigger salah satu untuk men-trigger asi supaya keluar itu memang harus DBF, direct breastfeeding. Jadi memang harus nempel si air liur babynya itu yang memberikan signal ke payudara kita untuk memproduksi ASI. Dan apa ya? Menurutku knowledge ini tuh belum terlalu banyak orang yang engeh gitu. Mereka banyak kan mikirnya oke abis lahiran pompa pompa pompa. Padahal yang paling penting di minggu-minggu pertama itu harusnya dicoba untuk direct breastfeeding gitu, DBF terus sesering mungkin nempel. Jadi mengenai DBF ini aku juga sempat ikutan kelas mengenai laktasi gitu ya online. Dia juga ngejelasin harus nempelin terus si babynya untuk nge-trigger, jadi juga hormon mamahnya juga ke-build yang kayak gitu-gitu. Cuman balik lagi kalau misalkan memang berasa ada kesulitan, mendingan sekarang tuh udah enak banget ada dokter spesialis laktasi. Jadi mendingan langsung ke dokter laktasi aja. Karena kalau misalkan dipaksain udah nggak keluar, terus kitanya stres lah, makin nggak keluar lagi, terus babynya juga reok, nyari-nyariin susu gitu kan. Belum kalau kalian mungkin pernah dengar mengenai tangtai, itu dibilangnya di bawah lidah itu kita ada selaput. Nah, ada beberapa bayi yang selaputnya agak apa tebel ya, kayak agak besar. Jadi
mungkin kesulitan untuk latching. Latching tuh pelekatan di apa payudara si ibu. Nah, kalau aku banyak bahas sama mamaku, itu lumayan apa kontras banget ya. Zaman dulu si mama tuh nggak gitu ngeh mengenai pelekatan, mengenai si lidah bayi itu ternyata ada yang error gitu, mesti di eh, ada yang pada bilang kan harus digunting dulu atau apa, harus ke dokter kan konsultasi gitu. Jadi pas saat aku waktu itu nyobain sabar, oh si babynya juga nempel, dia nggak lepas-lepas, jadi aku pikir oh ya udah aman. Terus puting aku juga aku nggak berasa sakit yang gimana, karena aku mikirnya ya namanya juga nyusuin pasti awalnya juga ada nggak nyamannya gitu. Jadi ya udah aku coba terus. Taunya si baby tuh dari awal banget IMD ya, yang apa inisiasi menyusui dini itu, dia udah nyari-nyari puting. Jadi begitu lahir, kalau yang aku senang dari lahir normal, ini salah satunya ya benefit dari lahir normal. Begitu bayinya keluar, dibersihin bentar, langsung ditaruh di dada aku. Itu yang aku udah baca-baca dari bule-bule ya, pada sering apa cerita-cerita. Sepenting itu baby nempel langsung ke kulit ibu begitu dari dia lahir, karena langsung hormon kitanya bekerja, si babynya juga. Jadi kayak memberikan signal nih, si baby tuh udah keluar loh ke dunia gitu. Udah nempel di kita. Dan si baby kan jadinya juga tenang karena pertama kali keluar langsung ke udara terbuka dari yang di dalam air ketuban, kan kaget pasti ya. Jadi nempel ke kita, jadi dengerin detak jantung kita ya, itu jadi familiar untuk si babynya. Makanya aku cobain nempelin, terus juga dia juga udah mulai cari, taunya dia bisa, ya udah. Tapi di awal-awal adalah kekhawatiran, ini ASI gue keluar, tapi aman nggak ya? Banyak nggak ya nantinya? Jadi aku akhirnya memutuskan untuk pakai dua jenis oil, yaitu Fennel dan juga Cypress. Balik lagi si Cypress dipakai lagi nih untuk di payudara, karena untuk peredaran darah. Nah, untuk si fennel sendiri itu oil yang memang ngebantu untuk menambahkan produksi ASI gitu. Nah, dua oil ini aku balik lagi ya, semuanya, semua oil yang dipakai itu wajib banget di dilute. Mau pakai BSO boleh, si black seed oil boleh, atau enggak pakai V6. Nah, itu aku olesin aja di area payudara aku, terus aku kayak massage gitu. Nah, lumayan ya, aku punya produksi ASI agak lebay karena anakku cowok di saat 1 mingguan hampir 2 minggu, bayi-bayi lain masih 30-40 mili sekali minum, bayi aku itu udah butuhnya 60-80. Nah, ini kan nggak bisa aku kontrol. Memang kebutuhan si bayinya sekian gitu. Jadi waktu itu ada pakai oil fennel sama si Cypress, kebantu banget. Mungkin memang ngebantu membuka jalur-jalur si area di payudara ini ya. Nih aku next, aku ada share. Nah, sebentar nih yang ini. Jadi area ini ada milk gland, itu tuh area di mana si susu kita tuh diproduksi gitu. Nah, ini yang bakalan kan kesalur ke ujung puting. Nah, kenapa aku bilang tadi di massage area payudara supaya menyerapnya ke area langsung ke tempat produksinya si susu gitu. Nah, itu aku pakai dan memang sampai saat ini produksi ASI aku lumayan banyak. Dari awal memang aku balik lagi ya dulu ke sini. Dari awal memang aku nggak mau oversupply. Aku nggak tahu, ini mungkin belum common kalau kita sering lihat di TikTok ataupun di sosmed manapun, banyak ya ngelihat ibu-ibu baru yang kesannya memamerkan stok ASI mereka di freezer yang sampai ngestek banyak banget. Kalau yang aku baca dan aku cari tahu, sebenarnya oversupply itu juga nggak enak loh. Kalau kebetulan kalian memang jenis payudaranya gampang ngeklok atau mampet. Jadi bukan berarti dengan memproduksi banyak itu wah enak nih si bayi juga bakalan apa namanya, eh, nggak bakalan takut lah, bakal tercukupi semuanya. Tapi menurutku malah kalau sampai oversupply, bayi kita tuh cuma satu loh. Ngapain sampai memproduksi ASI satu freezer penuh gitu? Toh juga si bayinya
akan kelebihan juga, nggak bakalan minumin semuanya, malah akhirnya juga udah diperah. Itu kan capek ya, perah-perah terus juga kan badan kita juga berasa. Ngapain pada akhirnya kebuang kalau itu dari eh, apa namanya dari menurut opini aku. Jadi aku lebih baik supply-nya ASI-nya tuh ya udah mencukupi kebutuhan si bayi aja, nggak usah sampai oversupply. Walaupun sampai sekarang memang aku pun juga jadinya nyetokin si ASI ini di freezer. Karena kalau memang udah bener nih pelekatannya bener, babynya juga minumnya pinter, yang kayak gitu-gitu, itu biasanya memberikan signal ke payudara untuk memproduksi lebih lagi. Jadi nggak usah takut kalau memang dari awal udah benar, pelakatannya benar, terus babynya mau minum susu, itu lanjutin aja terus karena si baby ini itu memberikan signal seberapa banyak sih susu yang dia butuhin. Nah, nanti otomatis si payudara tuh bakal memproduksi sesuai kebutuhannya si bayi, malah lebih daripada kebutuhannya bayi. Nah, bacaan-bacaan mengenai ini itu tuh banyak banget sebenarnya kalau cari di Google ataupun di sosmed itu banyak banget sekarang yang udah sharing. Menurutku jarang banget orang yang udah mulai tahu mengenai apa sangkut pautnya air liur baby dengan nge-trigger produksi ASI dari ibunya gitu. Sayang banget. Dan juga aku pernah baca dengan menempelkan si maksudnya babynya langsung, misalkan dia sakit atau apa, itu memberikan signal lagi ke payudara untuk memproduksi si air susu sesuai kebutuhan si baby. Misalkan babynya kayak lagi nggak enak badan atau apa, si ASI itu bisa memproduksi kayak apa ya, kayak obat gitu loh untuk si bayinya. Nah, ini aku rekomen kalian untuk boleh cari tahu lagi mengenai ini karena ini kan di luar lumayan di luar essential oil ya. Kayak aku menambahkan fennel segala macam memang itu membantu, tapi kalau mau nyari lebih lagi bisa banget kalian research karena segitu saktinya ASI. Makanya kenapa aku memutuskan untuk nggak mau sufor. Karena ASI itu kasarnya cure buat babynya, anything gitu. Selama dia konsumsi ASI, ya aman. Selama ini kita cuma dengar, oh ASI bisa untuk bayinya jadi nggak gampang sakit, segala macam. Tapi lebih dari itu, segitu hebatnya ASI bisa apa ya, kalau ada bakteri atau virus segala macam itu ngebantu banget buat nyembuhin si bayi loh. Ternyata kayak gitu. Terus nih yang ketiga, tadi aku sempat udah bahas mengenai clock. Kenapa sih apa bisa terjadi clock gitu? Nah, nih untuk di gambar sini ada kelihatan ya, kalau yang ini kan kecil-kecil-kecil apa namanya? Si produksi ASI-nya tuh si milk gland-nya itu kecil-kecil-kecil. Tapi kalau misalkan lagi ngeclock, itu dia besar. Jadi kayak bengkak banget, makanya kerasa di area permukaan payudara suka ada kayak jendol-jendol gitu berasanya. Nah, itu kalau ngeklok biasa nggak sakit, jadi cuman kayak nggak nyaman aja bengkak gitu. Tapi kalau sampai didiemin, itu bisa jadi mastitis. Nah, mastitis ini yang sakitnya sakit banget gitu, karena udah numpuk si produksi susunya, mampet, nggak bisa keluar. Nah, biasanya udah nggak bisa keluar kayak gini, tetap kita mesti DBF ataupun pompa. Jadi tetap harus keluarin. Aku kebantu banget sama oil-oil. Ada dua jenis oil yang aku pakai waktu awal-awal ngeklok. Pakai Copaiba sama lavender. Jadi si Copaiba, jadi oil-oil ini kebanyakan aku putusin untuk pakai karena oke banget. Jadi dua oil ini aku gabungin, aku tambahin pakai Venom, aku massage di area yang ngeklok sembari apa namanya pompa. Karena kan takutnya kalau misalkan langsung di BF takutnya kena atau apa. Jadi kalau misal memang misalnya mau massage dulu terus dikompres air anget abis gitu baru di BF, boleh aja tapi pastiin sebelum di BF lagi kena ke babynya itu ilangin semua deh bekas-bekas apa namanya oilnya, bener-bener dibersihin jangan sampai kena ke mulut si baby takutnya sensitif atau apa gitu. Terus ada juga sih milk duck. Nah, milk duck atau blister ini aku ada info dikompres dengan air atau plus oil. Nah, milk duck seperti apa sih?
Nah, ini yang bawah, yang ada tulisan bleb. Jadi dia itu udah bukan ngeklok di area payudara, tapi dia mampet di area puting. Jadi waktu itu aku tuh subuh-subuh berasa kok ini nyusuin sakit banget, beda nggak kayak ngeklok biasanya. Biasanya kalau ngeklok agak-agak sakit tapi nggak separah itu gitu. Taunya aku iseng ngeliat aja gitu. Abis nyusuin aku ngeliat ke puting aku. Taunya ada bintik putih. Saat itu aku panik banget karena aku pikir itu nanah. Karena sakitnya tuh sakit banget. Terus jadi akhirnya aku telepon mamaku nanya, itu malam-malam ya dia juga udah setengah sadarkan diri karena udah juga ngantuk, udah tidur. Terus aku nanya, ini Nomi kayaknya ada nanah deh di puting gitu. Terus taunya setelah aku cari-cari, itu tuh bukan nanah. Kalau nanah, itu area pinggirannya infeksi kan pasti, jadi merah. Nah ini tuh aku nggak merah sama sekali, jadi bener-bener cuman titik doang, tapi eh, kelihatan kayak dalamnya ada isi. Taunya isinya tuh air susu yang nggak keluar di pori-pori eh, nipple. Jadi mamaku rekomen disuruh pakein kalau kalian yang udah tahu di Indonesia udah masuk Deep Spectra itu frankincense yang eh, disebutnya lagi frankincense square ya. Jadi cara prosesnya itu double lah dibandingin frankincense yang biasa. Jadi bener-bener mantulita banget si Deep Spectra ini. Nah, Deep Spectra sama Helichrysum dan juga Copaiba. Tiga oil ini aku layer, nggak aku layer, ya, aku tetesin ke dalam air, terus ambil kain biasa, terus aku kompresin. Jadi tujuannya supaya dia bisa meredakan si milk blisternya ini. Nah, dengan catatan abis kita kompres itu kan pasti ada bau-bau oilnya. Aku biasanya ketemu si baby lagi itu setiap 2 jam saat itu, masih di bulan-bulan pertama. Jadi pas lagi subuh-subuh udah aku kompresin, aku bawa tidur dulu 2 jam, aku bangunin si baby, aku nyusuin lagi. Karena aku tahu pompa itu nggak bisa ngosongin sekosong bayi nyedot langsung. Jadi aku mendingan terpaksa aku bangunin si baby untuk sedot langsung. Turns out si blebnya ini, si milk ductnya ini hilang dong dengan dia disedot sama si baby itu tuh sebenarnya nggak boleh dipecahin tapi somehow waktu itu di aku nyusuin ke si baby bisa pecah sendiri dan gak berasa sakit lagi. Nah aku nemuin temen aku ada yang ngalamin ini juga 4 hari dia demam saking nggak bisa diapain tapi akhirnya dia putusin ya udah gue pecahin aja padahal sebenarnya tuh nggak boleh dipecahin. Jadi kalau misalkan kalian memang nggak berani dan memang berasa emang ini sakit banget mendingan ke dokter laktasi tanya penanggulangannya tuh diapain, jangan langsung di pecahin sendiri ataupun ya udah pakein oil gitu. Karena waktu itu aku juga sempet kayak kalau aku kan apa-apa ya udahlah ya dicobain aja dulu oil kalau sampai parah ya udah nextnya aku nggak apa namanya aku ke dokter aja gitu konsultasi gitu. Terus selanjutnya puting lecet. Nah, puting lecet nih. Nah, ini ada beberapa tahapan puting lecet. Jadi puting lecet ini aku pakai balik lagi helichrysum itu aku pakein sama si Deep Spectra. Jadi dua oil ini sama Copaiba juga nggak apa-apa sama kayak tadi yang milk duct itu dikompres. Jadi apa ya si area puting ini jadi lebih cepet recovernya gitu ngebantu. Sama aku pakai lagi nih si Claraderm itu aku semprotin ke puting. Cuman sebelum disemprotin sorry setelah disemprotin pastiin ilangin lagi semua karena takutnya kena ke si baby gitu. Terus yang terakhir membantu melancarkan peredaran darah ini aku udah mention tadi pakai Cypress. Jadi bisa ngebantu banget. Oke, ini udah. Terus, nah, yang terakhir nih, baby first days with young living. Aku pakai ini. Nah, oil-oil ini ada beberapa oil yang aku pakai untuk di diffuse. Nah, oil-oil yang aku pakai untuk di diffuse itu biasanya si Gentle Baby, Seedling, Peace and Calm, sama Raven. Karena aku kemarin sempat mikir kayaknya kita di Jakarta berpolusi banget ya. Jadi
sesekali aku ini aja deh diffuse si Raven untuk pernapasan gitu. Terus, nah nih, oil yang untuk pencernaan biasa kan baby juga biasanya suka problem ya mengenai pencernaan karena perut mereka itu masih lagi apa adjusting sama memproses minum susu segala macam gitu. Nah, pencernaan ini aku support dengan oil yang udah ada juga nih di Indonesia, KidSense yang T-Jize. Nah, ingetin banget namanya ini kan ke bayi. Bayi itu kulitnya masih super sensitif, masih tipis, penciumannya juga lebih sensitif dibanding kita. Jadi kalau mau pakai oil-oil, aku saranin kalau memang mau diolesin ke kulit, itu di telapak kaki aja dengan didilute dulu. Jadi perbandingannya itu biasanya kalau oil dewasa yang kayak, kalau ini kan KidSense, KidSense kan buat anak-anak. Itu aku biasanya 1:15. Jadi oilnya satu tetes, misalkan si V6 yang carrier oilnya V6 atau BSO terserah itu 15 tetes. Tapi kalau oil dewasa itu 1:20. Tujuannya supaya jangan sampai oil ini tuh terlalu keras gitu, maksudnya kasarnya terlalu apa panas ke si kulit baby. Kalau memang nggak mau diolesin, nggak apa-apa, bisa diffuse. Nah, kalau diffuse di dalam diffuser, inget-ingetin si diffusernya itu taruhnya jauh ya, jangan sedekat itu sama baby. Karena penciuman mereka kan masih sensitif banget. Jadi biasa ditaruh 1 meter sampai 1,5 meter lah dari penciumannya dia. Atau boleh juga kalian siapin ruangan, di diffuse dulu, baru setelah udah berapa lama diffuse-nya mati, baru babynya masuk. Supaya nggak terlalu nyentrong gitu si babynya. Gitu. Jadi semua oil diingat-ingat kalau untuk baby wajib banget dicairin perbandingannya itu 1:15 atau 1:20. Terus itu yang tadi pencernaan, pernapasan. Kalau aku memang si babynya dari awal udah terbiasa sama oil, kalau dia memang kayaknya pupnya rada nggak enak, aku langsung olesin si T-Jize itu sama udah aku bikin campuran. Jadi biar gampang ya si suster untuk babysitter aku juga aku ajarin untuk pakai oil. Jadi aku taruh di botol roller kayak gini. Aku masukin si T-Jize sekitaran 5 tetes sampai 10 tetes lah. Terus dipenuhin pakai V6 sampai full satu botol. Nah, botol ini tuh ukuran 10 mili atau 15 mili kalian juga boleh. Bebas dia bentuknya roller kayak gini. Jadi gampang untuk aku olesin gitu. Baby aku udah biasa, jadi dia nggak ada rash, nggak ada apa, nggak ada kenapa-napa gitu. Kalau pernapasan aku selalu diffuse sih, aku nggak pernah olesin di dada. Takutnya kalau oil Raven itu kan cenderung panas gitu. Terus RDT juga aku pakein di baby di kaki. Tapi bedanya RDT ini kan biasanya kita bener-bener step by step 9 macam oil. Tapi kalau untuk baby, aku bikin di botol roller juga. 9 oil itu udah aku gabungin. Plus aku cairin pakai V6. Jadi aku olesin di bawah kaki dia. Wah, itu tidurnya bisa pulasnya pules banget dia kalau pakai RDT. Terus aku juga bikin DIY minyak telon. Jadi si minyak telon ini kalau misalkan apa ya sekarang kan banyak ya di luaran sana tuh bahan-bahan kimia yang nggak bisa kita hindarin gitu. Jadi sebelum aku punya baby pun juga setiap aku mau beli barang, mau kosmetik atau apapun itu, biasanya aku bacain dulu ingredientsnya dan aku cari di Google apakah ingredients ini itu harmful, terus side effect-nya ke kita apa, itu aku cari tahu semua. Nah, kebetulan memang sekarang sebenarnya Google tuh udah nge-provide kita dengan segitu banyak informasi. Dan memang banyak banget bahan-bahan yang berbahaya gitu. Jadi ya aku udah biasain hindarin. Terus si baby ini kalau kayak minyak telon, kenapa aku bikin sendiri? Karena ya aku nggak percaya aja dengan minyak telon di luaran sana. Takutnya ada banyak banget chemical yang ada di dalamnya gitu. Jadi aku better bikin sendiri. Nah balik lagi, aku pakai si botol roller ini. Jadi sekali beli mendingan langsung 10 botol dah buat stok bikin-bikin DIY biar nggak ribet gitu. Botol-botol ini sama yang kayak pipet ini. Yang DIY ini aku pakein dalamnya itu V6, terus pakai fennel sama eucalyptus radiata atau eucalyptus globulus.
itu wanginya bener-bener minyak telon, enak banget dan anget untuk si baby. Nah, ini aku olesin di dada dia sama punggung, sama kaki biar anget. Nah, itu oke banget sih so far, nggak pernah ada rash, nggak pernah ada kenapa-napa, jadi aman. Sama karena bayi aku yang terakhir nih aku bahas mengenai luka sunat. Bayi aku kan cowok, jadi sempat maju mundur mau mutusin sunat awal atau nanti pas udah TK atau SD. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk sunat di 2 minggu setengah karena aku konsultasi sama dokter, sama bidan, semua pada bilang sebenarnya Bu itu balik lagi terserah ibunya juga maunya sekarang atau nanti. Cuman kalau misalkan sekarang si kulit bayi itu kan masih awal-awal, jadi masih benar-benar regenerasinya cepet ya. Jadi lecet dikit berapa hari nggak usah kita apa-apain pun sebenarnya dia langsung nutup. Jadi aku mutusin oke 2 minggu setengah aku sunat aja deh. Dan emang bener abis sunat itu dikasih salep dan kebetulan salep salep yang dikasih dokternya itu aman banget, ada mengandung madunya bahkan. Itu kayaknya kalau salah buatan Swiss atau mana gitu aku lupa, dikasih dari rumah sakit. Aku pakein selama 3 hari. Setelah aku lihat jahitannya udah aman, baru nextnya hari keempat, lima, enam, dan selanjutnya itu aku kasihin oil helichrysum. Aku campur pakai V6. Itu aku olesin pakai cotton bud di sekeliling jahitannya si sunat itu. Dan di hari ke-6 aku balik ke dokter, itu dokternya sampai bilang, aduh mam, ini good job banget kamu, bener-bener bagus hasilnya. Gak ada bekas sama sekali, dan gak ada merah atau kayak infeksi gitu. Jadi tetap ya aku pakein si salep dari dokter, karena aku takut ada infeksi atau apa. Terus aku lanjutin di support dengan oil helichrysum. Dan itu sangat-sangat-sangat ngebantu. Jadi apa ya bener-bener salah satunya lagi ya selain eh, perihal sunat dan lain-lain. Kalau kalian mungkin belum kenal dengan si seedling line ini tuh seedling seedling series yang untuk baby itu udah ada di eh, Indonesia. Jadi kalian tuh bisa kepake nih kayak seedling baby wipes itu aku pakai banget karena aku takut ruam atau apa. Jadi kalau pergi-pergi si baby buat bersihin pup atau dia pipis, aku pakein si seedling ini. Jadi dari dia sunat pun aku pakein no problem at all. Jadi aman banget. Terus shampoo sama sabun aku pakein si seedling baby wash and shampoo. Nah, ini amannya dia apa ya nggak ada deterjen jadi kalau sampai amit-amit kemasukan ke mata baby atau apa juga aman gitu aku berasanya jadi lebih apa ya kan bayi harus delicate banget gitu. Terus ada baby lotion, ada diaper cream, ada juga baby oilnya juga. Jadi udah lengkap lah, enak banget. Aku seneng banget punya baby, udah punya ini semua, jadi nggak pusing nyari-nyari di luaran sana yang bebas dari chemical itu harus cariin satu-satu. Apalagi kayak terbatas gitu di Indonesia masih belum terlalu. Mungkin kalau di luar negeri kayak di Australia atau di mana, itu orang-orangnya udah lebih aware akan chemical bahayanya chemical jadi masih lebih gampang untuk dapetin produk yang lebih apa aman gitu untuk baby. Tapi di sini ada yang living, ada si seedling series ini itu sangat kebantu banget untuk aku gitu. eh Udah sih itu aja dari aku. Aku memberikan waktu untuk buat yang nanya. Takutnya kalau aku kelamaan nanti nggak ada sesi tanya jawab gitu. Terima kasih Oke. banyak sharingnya informatif sekali Hmm, dan mm-mm, banyak banget info yang kami dapatin. Ini mm-mm, tadi ada Bu Mai yang bilang, thank you Bu Mai, udah andalan banget pakai Claraderm untuk sobekan perineum vagina ya, karena Bu Mai mm-mm, juga baru mm-mm, berapa tahun ya anaknya ya Bu Mai ya. Lalu mm-mm. ada tadi ada pertanyaan waktu kakak membuat DIY yang BSO, kemudian tadi BSO Frankin atau apa yang di awal itu per oilnya 5 tetes atau 5 Mm, mili? 5 tetes. 5 tetes ya, pertanyaan dari Ada Makbul oil ya. yang milk duck ya. Bentar aku ini. Jadi si oil milk yang kalau pas lagi apa namanya milk duck itu aku taruh di baskom kecil gitu. Jadi buat ngekompres pakai air sama 3 macam
oil ya. Waktu itu aku tuh pakainya Copaiba, Deep Spectra, sama Helichrysum. Nah, itu masing-masing aku sih tetesin, kan namanya nyoba-nyoba sendiri ya. Jadi aku tetesin dulu aja 3 tetes, 3 tetes, 3 tetes gitu. Mau coba dulu 1 tetes semua juga nggak masalah. Kan si oil-oil yang living ini bener-bener ekstraknya gitu, nggak dicairin lagi di tiap botolnya. Jadi mau 1 tetes pun aku jamin juga bakal memberikan dampak sih untuk Hmm, dikompresin ke apa area yang milk duct itu. Dan diingat-ingat jangan jangan sampai dipecahin si milk ductnya ini karena bahaya banget begitu dia terekspos kebuka malah infeksi lebih ngaco lagi gitu nantinya. Mendingan dicoba dulu dikompres. Setelah kompres nunggu 2 jam 3 jam untuk next sesi menyusui itu apa namanya bisa eh, apa namanya cobain lagi nyusuin gitu. Oke, 3 oil untuk milk duct tadi barusan udah dijawab ya Kakak Novi. Banyak yang bilang terima kasih Kakak Naomi dan menyampaikan hai untuk Sama-sama. Elliot karena memang hari ini sharingnya informatif sekali. Bukan Mm-mm. cuma oil yang dibahas, tapi memang cerita beliau selama masa kehamilan, selama masa menyusui dan si baby juga. Kompresnya dialed pakai air ya. Iya, kalau yang milk duck aku kompres karena aku tetesin aja di air gitu. Tapi kalau misalkan mau ganti, jangan pakai air, maunya net apa namanya olesin sendiri gitu. Misalkan ke area yang dibutuhkan, boleh banget pakai V6. Kalau enggak pakai apa black seed oil. Intinya Hmm. carrier oil lah untuk Hmm. jangan sampai terlalu apa keras gitu. Takutnya malah sensitif terus apa rash atau ruam gitu. Ada lagi kah pertanyaan? Kayaknya tadi informatif sekali ya, sehingga pertanyaannya tidak tidak terlalu banyak gitu ya. Tuh kan, bagus banget info-infonya. Terima kasih Naomi. Iya, Hai buat semoga si habis ibunya. ini drama-drama menyusui juga berkurang ya. Ternyata ya memang karena menurutku nyusuin tuh nggak ada manual booknya ya kali Hmm. saya. Kayak kita Hmm. tuh belajar sendiri terus banyak denger orang malah jadi takut. Kayak aku Hmm. ikutan kelas online laktasi aja diajarin pelekatan sama babynya masih bener. Arahnya mesti mulutnya tuh mesti gini, ini putingnya jadi mesti dari bawah dulu plep gitu. Itu aku jadi stres sendiri pas lagi awal Hmm. nyobain. Hmm. Ini Hmm. gimana ngatur anaknya biar mulut bawahnya dulu yang mangap terus ke atas tuh gimana gitu. Akhirnya aku bodo amat orang tetap keluar gitu dan gue juga nggak sakit, babynya juga terbukti memang juga gembrot kan. Ternyata dia asupannya cukup berarti kan benar gitu. Benar, Jadi udah betul. balik lagi eh, apa kalau orang-orang ngomong harus begini harus begitu, lihat lagi dari kitanya sih kitanya nyaman, terus anaknya juga asupannya tercukupi, nggak reok, nggak nangis-nangis, itu kan artinya kenyang gitu kan. Artinya ya Hmm. air susunya aman keluar gitu. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi dari Makpu. Kalau oil untuk stretch mark masing-masing berapa tetes ya? Tadi Valor, Gentle Baby, and Mer. Aku pakai di botol ini. Ini tuh yang kalau nggak salah 30 mili Mm-mm. botolnya. Nah, tetesin Velour 5, Gentle Baby 5, sama Mer 5. Bebas, kalau aku demen banget wanginya, kadang aku suka tetesin sampai 8 tetes masing-masing karena aku pengennya nyentrong wanginya. Terus kasihin sih apa BSO. Karena kan BSO tuh bagus banget buat kulit. Ditambahin lagi si 3 oil itu. Jadi diolesin ke apa namanya ke perut tuh kepake banget. Sama mungkin kalau misalkan kalian tahu bisa tambahin ini salah satu carrier oil ya vitamin E. Vitamin E yang biasa diminum tapi vitamin E ini bisa kalian buka yang soft gel itu bisa untuk olesin juga di area stretch mark karena Hmm. setelah melahirkan tuh harusnya tetap pakein supaya nggak keluar. Nah aku waktu itu tuh ya karena udah ribet nyusuin ya jadi aku berhenti semua gitu loh udah nggak pakein oil-oil karena berminyak kan sembari nyusuin jadi kayak ribet gitu jadi aku nggak pakein jadi ada beberapa stretch mark yang baru keluar pas aku udah perutnya mulai kempes. Jadi ternyata bukan pas lagi dia ngegede doang, tapi pas lagi apa Mengecil. nyusutin, itu Sama ternyata dipakai juga. iya. Oke, baik. Kak, ada pertanyaan dari Kakak Putri Gusti Hakiki. Mm-mm. Yang saya press sama V6 tadi Mm. Venonya kan dioles di wajah.
Mm-mm. dioles ke seluruh wajah. Iya, aku olesin ke Gimana seluruh wajah. pakainya ya? Terus sehari berapa kali? Aku pakein nggak pakai fisik sih, aku pakai BSO. Oh Karena ya, untuk Kak, biar mendapatkan juga tuh benefit-benefit BSO dari lainnya terserap BSO. di kulit. Itu aku pakai Cypress sama BSO, mau dibikin ke botol kayak gini biar gampang boleh. Kalau aku kemarin sih semuanya oil-oil yang aku dilute aku gabungin terus aku masukin ke botol kayak gini semua terus aku nama-namain jadi gampang. Jadi tinggal ambil pakai pipet kan. Terus ya bebas mau seberapa banyak takut berminyak banget ya udah nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau mau nggak apa-apa berminyak ya udah kasihin aja satu pump. Terus aku pakein abis mandi. Jadi tiap Oh, abis cuci muka jadi kayak nambahin salah satu step skincare gitu. Abis pakai mm-mm. toner terus apa namanya olesin aja si Cypress campuran BSO Terus ini. BSO itu. Habis gitu lanjut lagi Oke. moisturizer setelahnya. Oke, berarti masih pakai moisturizer lagi? Mm-mm. Nggak terlalu Enggak, lembab kan? enggak. Aku pakein kan makanya cuma pakainya satu pump gitu doang udah satu muka diemin dulu jangan langsung biarin dia nyerap dulu Mm-mm. terus baru pakein moisturizer. Kalau Oke, dirasa kurang, tapi kalau memang mukanya jenisnya berminyak, nggak usah pakai moisturizer lagi juga nggak apa-apa. udah nggak apa-apa. Bebas mau pakai berapa kali. Cuman itu aku lumayan sering sih pakein terus. Pas awal-awal ya, awal-awal aku lebih dari 3 kali sih sehari. Karena Lalu, parah banget. Kak Naomi, Mm-mm. kalau tadi pakai untuk ambeien, kamu Mm. mengoleskannya apa? Pakai Cypress. Sama tuh sebenarnya untuk Oil andalan kamu ah, Cypress ya? mm-mm. Karena aneh banget dia kepake buat di semua. Aku pun kaget. Kayak nggak cuman untuk di muka, taunya beneran bengkak ambeien aku kempes. Oke, Kakak Naomi pernah punya pengalaman nggak di leher itu menghitam Hitam. misalnya? Nah, sebenarnya ya, aku udah nyari tahu. Aku kemarin sih pas lagi hamil itu menghitamnya di area ketiak. Bete Hmm, banget sih. bete banget itu Kan emang nyebelin. itu kan hormonal ya. Sebenarnya mah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi menurutku pakai oil segala macam nggak perlu karena emang dia hormonal. Nanti setelah ngelahirin hilang sendiri. Mm-mm, Jangan mm-mm, digosok. Orang kan mikir ini mm-mm, dakian nih, ini mm-mm, jangan digosok malah jadi lecet kulitnya. mm-mm, Udah di embrace aja memang apa namanya untuk apa menghitam area-area yang menghitam itu kan bagian dari hamil ya, perubahan hormonal. Jadi ya sudah di embrace aja. Malah bangga nih gue lagi hamil ya makanya nih perubahan di kulit gue sampai kayak gini gitu. Nanti pas udah keluar hilang sendiri sih. Aku udah mulai memutih sendiri. Aku nggak pakai Iya, apa. iya. Iya, just jadi ini deh, jadi keingetan. Mm-mm. Memang benar sih akhirnya nanti sesudah keluar menghilang sendiri sih Iya, penghitaman itu. iya. Lalu Iya Kak, deh. Mm-mm. ternyata memang Sapres seserbaguna itu betul sekali. Ada Mm-mm. beberapa calon oma, calon nenek di sini yang sudah mulai mendapatkan info ya. Lalu Kakak Amel juga sempat pakai lavender sama V6, Ya lumayan nggak gak terlalu terlalu hitam menghitam. ya. Mm-mm. Bisa sih lavender kan buat regenerasi kulit juga kan. Betul. Yang buat Tapi, regenerasi kulit lainnya itu Helichrysum, mm-mm. Sense, Frank Bisa. Square itu juga akan bantu Bisa. sekali. Betul. Cepat membantunya. Baik Kakak Naomi, sepertinya Ya, jamnya udah 11.20. Teman-teman masih ada oke. yang mau ditanyakan kah? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau tanya dong. Kita kasih apresiasi buat Kakak Naomi ya. 1 sampai 10, Thank you udah 1 paling nih. tidak informatif, 10 paling Oke. informatif. Kamu kasih wah, kasih Terbang ini mah apresiasi aku. berapa nih? Nanti Ada kalau yang mau ada ngasih yang 100, tanya-tanya. Ini ada yang ngasih 10.000. makanya Uh, materi ini menurut aku ya aku emang ada keterbatasan waktu juga ya makanya aku lumayan ngebut sebenarnya juga nggak sampai lengkap-lengkap banget versi aku tapi semoga sharingan aku bisa kalian share lagi ke calon-calon member baru apalagi ini mengenai apa ibu gitu mengenai mm-mm, apa ya eh, banyak banget kan dramanya mm-mm, gak cuma sekedar mengenai kecantikan aja gitu kecantikan ya itu satu hal yang paling diinginkan cewek-cewek tapi mm-mm, mengenai lahiran dan menyusui ini kan sangat apa butuh banget di support gitu. mm-mm. Jadi untuk nanti mungkin buat cucu, buat bisa mengencourage anak-anaknya,
biar bisa jangan patah semangat gitu nyusuin. Betul. Dan bisa embrace, menikmati prosesnya. Betul, betul. Karena sekarang udah banyak banget bisa disupport sama ya essential oil tuh enak banget loh. Makanya, Nggak makasih berbagi susah. pengalamannya ya, Kakak Mm, Naomi dan teman-teman semuanya. mm, Baiklah, Kakak Naomi udah memberikan pesan-pesannya. mm. Silakan dibagikan informasinya yang sangat informatif ini. Semoga membantu teman-teman, membantu member barunya, atau membantu anaknya, membantu cucunya, dan membantu diri sendiri, siapa tahu yang sedang hamil, supaya proses kehamilan, proses perubahan hormon bukan untuk dimusuhi, tapi untuk di-embrace dan dinikmati Oh, bersama dengan essential oil dan produk yang living. Terima kasih Kakak Naomi. thank Terima you. kasih semuanya. Thank you Dah, sampai ketemu semuanya. lagi yang di training-training yang living berikutnya. Bye. Dah. Bye.